Inilah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh, salah satu dari 4 kantor cabang BPJS Kesehatan yang merupakan representasi BPJS Kesehatan di Provinsi Aceh. Selain kantor cabang Langsa, kantor cabang Lok Sumawe, kantor cabang Melabuh, dan kantor cabang Tapak Tuan. Sebagai kantor cabang yang berada di ibu kota provinsi, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh menangani koordinasi dengan pemerintah Provinsi, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, dan Kabupaten Aceh Besar. Peserta yang dilayani di wilayah kerja kantor cabang Banda Aceh sebanyak 1,3 juta jiwa, yang dilayani oleh 69 pegawai tetap, 12 pegawai tidak tetap, dan 30 tenaga alih daya. Untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh didukung oleh 23 rumah sakit, 7 klinik utama, 83 puskesmas, 49 klinik pratama, 13 dokter praktik perorangan. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh pegawai yang sedang bekerja maupun pengunjung yang mendatangi kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh, kantor telah dibekali dengan sejumlah sarana-prasarana, diantaranya adalah gedung yang didesain tahan gempa hingga 10 skala Richter, genset untuk mengantisipasi matinya listrik PLN, kamera pengawas yang dipasang di sejumlah titik, hingga sarana kedaruratan yang siap untuk digunakan. Di samping kesiapan dari sarana prasarana, sumber daya manusianya juga dibangun untuk menghadapi kesiapsiagaan melalui sejumlah latihan dan pengujian menghadapi bencana, seperti yang saat ini dilakukan. Gempa, berlindung. Kali ini disimulasikan terjadinya gempa bumi yang mengganggu ketenangan pegawai dalam bekerja, pegawai yang sedang rapat, pegawai yang sedang bekerja di kubikel, dan ruangan masing-masing sama-sama merasakan getaran gempa. Sesuai rencana tanggap darurat atau Emergency Response Plan yang diatur dalam kebijakan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dilakukan penyelamatan diri dengan berlindung di kolong meja yang dapat melindungi kepala dari potensi jatuhnya benda dari plafon. Atau bila berada di gedung bertingkat, maka berlindung di dekat pilar yang secara struktur lebih kuat dibanding struktur lainnya. Setelah gempa berhenti, maka seluruh pegawai dan tamu diarahkan berkumpul di Assembly Point mengikuti petunjuk arah yang telah tersedia maupun panduan dari tim TDPSP yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pegawai dan tamu. Di Assembly Point dilakukan pengecekan jumlah pegawai dengan memanggil satu persatu, dan bagi pegawai yang tidak sedang berada di kantor, misalkan pegawai yang sedang di rumah sakit, maka dilakukan pengecekan melalui telepon. Pegawai dan tamu menunggu di Assembly Point sampai gedung kantor dinyatakan aman melalui Quick Damage Assessment yang dilakukan oleh tim TDPSP. Ainul ada? Oke. Rifka. Ya. Murdani. Oke. Andrifan. Hah? Mana dia? Ada? Coba kita hubungi dulu ya. Bisa diangkat nggak? Nggak nyambung. Waduh, nggak nyambung nih. Ada yang bisa nomor lain, Ipan? Ada? Halo, jadi gimana di rumah sakit? Apakah aman lokasi tempat kerja kita? Oh baik, siap. Nanti kalau ada kondisi yang memang kurang memungkinkan untuk kita bekerja, silakan dilaporkan kembali. Pak, lapor Pak, bagian SDM umum ada yang hilang Pak. Kita kontak nggak nyambung. Siapa? Andrifan Maulana. Coba kita kontak ulang. Iya, baik Pak. Tadi udah kita kontak, sampai sekarang belum ada.
Halo, di mana? Iya, ayo turun. Ayo, semua merapat di depan. Ya, cepat ya, cepat. Tadi jalan tuh Pak, kawan. Ini Pak, udah lengkap. Tadi udah. Ketua Tim TDPSP sekaligus Koordinator GRC melaporkan situasi bencana gempa bumi kepada BC representatif atau kepala cabang yang saat terjadi gempa sedang berada di luar kantor. Assalamualaikum Bu. Susah. Tadi Bukan susah dulu ya. sudah kita cek semua. Bidang sudah kita cek video jalan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kondisinya Pak Adi? Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang luka-luka, nggak ada ya? Pegawai kita oke semua? Oke. Alhamdulillah. Jadi mohon bantuan Pak Adi untuk melakukan pengecekan dulu kondisi kantor kita. Apakah ada keretakan atau rusak sarana prasarana dan bangunan lainnya. Nanti tolong Pak Adi cek untuk saya melaporkan ke Bu DDW nantinya. Oke, iya, seperti itu dulu ya Pak Adi ya. Saya tunggu laporan Pak Adi untuk nanti saya laporkan ke Ibu Deputi. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu izin melaporkan Bu bahwa tadi beberapa saat yang lalu telah terjadi gempa di kantor cabang Banda Aceh di wilayah kota Banda Aceh. Tetapi ini kondisinya sudah aman Bu, sudah terkendali. Alhamdulillah semua pegawai kita dalam kondisi yang selamat dan aman. Sekarang kami sedang melakukan pengecekan untuk bangunan gedung kantor, apakah terjadi kerusakan atau apakah masih layak untuk ditempati. Nanti perkembangan selanjutnya akan kami laporkan kemudian Bu. Baik Bu, baik, iya, akan kami laporkan kembali, iya. Termasuk juga nanti keluarga dari pegawai juga akan kami sampaikan ke Ibu. Baik Bu, baik, terima kasih untuk arahannya Bu, segera kami laporkan kembali ke Ibu. Ketua Tim TDPSP mengkomunikasikan situasi kepada pegawai dan tamu yang berkumpul di Assembly Point. Baik Bapak Ibu, tadi barusan saya ngecek di aplikasi gempanya 8,5 skala Richter di kedalaman 15 km di barat daya daerah Ulele, namun tidak berpotensi tsunami. Setelah mendapatkan arahan dari ketua, tim TDPSP melakukan Quick Damage Assessment untuk menilai kelayakan gedung kantor yang akan digunakan melalui pengecekan visual, meliputi adanya atau tidaknya keretakan pada struktur bangunan, ada atau tidaknya kerusakan jaringan listrik, ada atau tidaknya gangguan jaringan komunikasi internet, dan lainnya. Bila hasil Quick Damage Assessment menyimpulkan kondisi bangunan gedung dalam kondisi aman untuk digunakan, maka seluruh pegawai dan tamu dibolehkan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Izin Bu melaporkan kondisi kantor aman sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa Bu. Alhamdulillah, berarti kondisi gedung relatif aman ya. Ya, itu saja dulu Pak Adi, nanti kita berkoordinasi kembali. Oke, Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh fungsi SDS bahwa gedung kita ini aman untuk kita bekerja kembali sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Jadi silakan masuk kembali secara bergilir mulai dari lantai 1. Terima kasih. Selamat bekerja. Bila hasil Quick Damage Assessment menyimpulkan kondisi bangunan gedung dalam kondisi tidak aman untuk digunakan, maka Ketua Tim TDPSP setelah berkoordinasi dengan tim BCP melaporkan kepada BC representatif Kepala Cabang untuk menetapkan status bencana dan sekaligus pengaktifan BCP. Izin Bu, untuk gedung sudah kita cek terjadi korslet listrik dan ada beberapa pecahan kaca sehingga tidak mungkin kita gunakan untuk operasional sehingga perlu kita cari alternatif untuk pelayanan. Mohon arahannya Bu, terima kasih. Ya, berarti gedung relatif tidak aman ya untuk beroperasional ya. Oke, kalau begitu kita akan off dulu untuk beroperasional di kantor. Laksanakan sesuai BCP. Iya, laksanakan sesuai BCP dulu ya.
Setelah mendapatkan laporan dari tim TDPSP, BC representatif mendeklarasikan bencana sekaligus mengaktifkan BC Plan di bawah komando tim BCP. BC representatif atau kepala cabang melaporkan situasi yang dihadapi terkait bencana gempa bumi dan tindakan yang telah diambil serta tindakan yang akan diambil kepada atasannya, yaitu Deputi Direksi Wilayah. Assalamualaikum Bu Deputi. Ya, izin melaporkan hasil pemeriksaan kami sementara terhadap kondisi kantor. Ternyata memang terjadi korsleting listrik Bu Deputi. Ya, jadi kondisi kantor memang tidak memungkinkan untuk kita gunakan sementara waktu ini. Jadi kami akan melaksanakan BCP, kami akan memasang tenda nanti di halaman untuk pelayanan peserta dan teman-teman yang lain untuk sementara kami WFH-kan, Bu Deputi. Baik, ya, akan kami laksanakan. Baik, ya. Itu dulu laporan dari kami, Bu Deputi. Terima kasih. Ketua Tim TDPSP atau Koordinator GRC menginformasikan kepada pegawai untuk fungsi bisnis prioritas dilakukan operasional dari kantor alternatif, sementara pegawai lainnya untuk bekerja secara remote atau WFH. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa gedung kita saat ini tidak bisa digunakan karena memang akibat gempa banyak keretakan di mana-mana. Sehingga BCP itu diaktifkan. Jadi teman-teman yang frontliner akan kita siapkan tenda, nanti akan bekerja di tenda. Dan teman-teman yang lain nanti akan bekerja secara WFH. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengaktifan BCP, di bawah koordinasi tim BCP, dilakukan pemulihan operasional fungsi bisnis prioritas di kantor alternatif. Masing-masing tim BCP mempersiapkan sarana-prasarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, formulir-formulir dan lain-lain yang dibutuhkan untuk operasional di kantor alternatif. Jadi melaporkan Pak, gedung sudah kita cek dalam kondisi aman, sehingga teman-teman lainnya sudah bisa beraktivitas kembali bagaimana biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi informasinya. Kita akan koordinasikan nanti untuk bisa beraktivitas kembali di dalam kantor. Terima kasih ya. Setelah dilakukan pemulihan sarana prasarana, dalam hal ini adalah pemulihan jaringan listrik dengan berkoordinasi dengan PLN, maka dinilai bahwa operasional sudah bisa direstorasi ke layanan penuh. Maka atas persetujuan BC representatif, layanan bisnis prioritas di kantor alternatif dinonaktifkan dan direstorasi ke layanan operasional penuh. Kepala cabang menonaktifikasi situasi bencana dan BCP dan restorasi ke layanan penuh. Dapat kami laporkan bahwa kita sudah menangani kondisi bencana ini dengan sangat baik, Bu. Kita juga telah melakukan pemulihan operasional di kantor alternatif dengan tepat waktu sesuai dengan RTU yang telah ditetapkan dalam BCP. Kemudian kita juga sudah memulihkan sarana prasarana dengan memperbaiki kerusakan akibat korsleting yang terjadi, sehingga bila Ibu menyetujui pengakhiran status bencana pada hari ini, maka kita juga telah memenuhi target MTPD sebagaimana ditetapkan dalam BCP. Demikian laporan kami, Bu. Mohon arahan untuk selanjutnya, Bu. Izin melaporkan, Bu, bahwa kita sudah melakukan upaya-upaya perbaikan kantor cabang dan syukur alhamdulillah permasalahan korsleting listrik di kantor cabang sudah bisa kita atasi, Bu. Pihak PLN juga sudah melakukan pengecekan dan disampaikan bahwa memang korsleting listriknya sudah berhasil diperbaiki dan kantor cabang sudah siap untuk digunakan kembali. Jadi kami mohon, Bu, agar status kegawat daruratan dinonaktifkan dan BCP-nya sudah selesai kami laksanakan. Catat dan dokumentasikan bencana yang telah terjadi. Jadikan lesson learned di masa yang akan datang. Lakukan sosialisasi secara berkala agar BCM menjadi budaya organisasi kita. Bencana datang, kita siap. Transformasi mutu layanan. Saya siap, kamu siap, kita bisa.